Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mutiara Sani. Saya mengajar di TK Umum Miminin Kecamatan Katapang. Salam literasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul Pengelolaan Emosi Anak Usia Dini. Pengelolaan emosi anak usia dini sangat penting untuk perkembangan psikologi dan sosial anak. Berikut ada beberapa hal yang perlu dipahami dan dilakukan untuk mengelola emosi anak usia dini. Yang pertama, pentingnya mengelola emosi anak usia dini. Ada beberapa poin, diantaranya ada pengembangan aspek sosial emosional. Pengembangan aspek sosial emosional pada anak usia dini harus diperhatikan. Anak belajar mengelola emosi sejak dini penting untuk dilakukan. Dalam masa pertumbuh kembangannya, anak-anak akan mengalami berbagai situasi dan pengalaman baru. Pengalaman ini akan berpengaruh terhadap emosi yang mereka miliki. Anak tidak akan tahu bagaimana merespons sebuah hal dengan benar jika tidak diajarkan. Efek psikologisnya, jangan meremehkan perkembangan emosi anak kecil hanya karena mereka masih kecil. Ekspresi emosi anak yang diremehkan, bahkan dianggap tidak penting, dapat menyebabkan efek psikologis yang berbahaya pada perkembangan anak. Jika hal ini terjadi dan diatasi, maka dapat membekas dan berakibat ke tindakan lainnya pada masa mendatang. Cara mengajarkan anak mengelola emosi, yang pertama, ajarkan anak cara menenangkan diri. Jika kemarahan anak masih dalam batas wajar, maka jangan menegurnya. Biarkan anak untuk istirahat dan memberi waktu untuk meredakan amarahnya. Jika sudah merasa lebih tenang, bawa anak menjauh dari hal yang membuatnya marah dan berikan ucapan yang dapat membuatnya lebih tenang. Yang kedua, mengajarkan anak untuk mengenali emosi marah. Sebelum anak dapat mengatur emosinya, ia perlu belajar mengenali dan memahami apa yang dirasakannya. Sebagai orang tua, kita dapat membantu anak mengenali emosi marah dengan mengajarkan mereka untuk memperhatikan perubahan fisik dan emosional yang terjadi saat mereka merasa marah. Dengan mengajarkan anak untuk mengenali emosi marah, mereka dapat lebih mudah memahami dirinya sendiri dan mengatasi emosi marah dengan cara yang tepat. 3. Membantu anak mengekspresikan emosi marah dengan cara yang sehat. Setelah anak dapat mengenali emosi marah, orang tua juga dapat membantu mereka mengekspresikan emosi tersebut dengan cara yang sehat dan tidak merugikan orang lain. Misalnya dengan mengajarkan anak untuk mengambil napas dalam-dalam, menghitung hingga 10 sebelum bereaksi, atau menulis jurnal tentang perasaannya. Dengan cara ini, anak dapat belajar mengekspresikan emosi marah dengan cara yang lebih terkontrol dan tidak merugikan orang lain. Yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial anak. Meningkatkan keterampilan sosial anak juga sangat penting. Anak merasa didukung dan diperhatikan oleh orang tua, cenderung lebih mudah mengatasi emosi marah. Sebagai orang tua, kita dapat memberikan dukungan dan perhatian yang cukup dengan cara mendengarkan keluhan anak, memberikan pujian dan penghargaan ketika anak melakukan hal positif, serta memberikan waktu berkualitas bersama. Hal ini dapat membantu anak merasa lebih dicintai dan dihargai, sehingga mereka lebih mudah mengatasi emosi marah dan tumbuh menjadi anak yang bahagia. Selanjutnya ada peran orang tua dan guru PAUD. Nah, peran orang tua dan guru PAUD dalam menstimulasi pengelolaan emosi anak usia dini sangat penting. Orang tua dapat membantu anak mengelola emosi dengan cara mengajarkan cara menenangkan diri, mengenali emosi marah, dan mengekspresikan emosi marah dengan cara yang sehat. Guru juga memiliki peran sentral dalam mengelola emosi anak usia dini. Dengan cara memahami bagaimana emosi bekerja dan memfasilitasi pengelolaan emosi yang sehat, dengan cara ini anak dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung dia, di mana anak dapat merasakan bahwa emosi mereka diterima, dipahami, dan diajarkan dengan baik. Kesimpulannya,
Pengelolaan emosi anak usia dini sangat penting untuk perkembangan psikologis dan sosial anak. Orang tua dan guru PAUD harus berperan aktif dalam mengajarkan anak cara mengelola emosi dengan cara yang sehat dan tidak merugikan orang lain. Dengan cara ini, anak dapat tumbuh menjadi individu yang stabil, cerdas, dan memiliki emosi yang mudah dikendalikan. Baiklah, sekian presentasi esai dari saya tentang pengelolaan emosi anak usia dini sebagai tantangan literasi di bulan Juni. Baik semuanya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.